Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mudah membaca pola candlestick. Ini merupakan bagian pertama. Untuk bagian ini saya beri judul adalah Tentara Hijau versus Tentara Merah. Di bursa saham terjadi transaksi jual dan beli saham. Hal ini menyebabkan terjadinya penawaran dan permintaan atau supply and demand. Penawaran adalah jumlah saham yang mau dijual dan permintaan adalah jumlah saham yang mau dibeli. Menurut hukum pasar, harga akan naik jika jumlah yang beli lebih besar dibandingkan jumlah yang mau menjual. Harga akan turun jika jumlah yang mau menjual lebih besar dibandingkan jumlah yang mau membeli. Jadi, jika permintaan atau yang mau beli banyak, sedangkan produk atau yang mau menjualnya sedikit, maka harga akan naik. Jika permintaan yang mau beli sedikit, sedangkan produk yang mau menjualnya banyak, maka harga akan turun. Jika terjadi tren kenaikan harga, sering disebut dengan bullish. Kata ini diambil dari kata bull atau banteng, karena jika banteng mau menyerang, maka kepalanya akan turun lalu naik ke atas. Jika terjadi tren penurunan harga, sering disebut dengan bearish. Kata ini diambil dari kata bear atau beruang, karena jika beruang mau menyerang, maka badannya akan naik lalu turun mencakar ke bawah. Pergerakan harga saham memiliki kecenderungan mengikuti pola tertentu. Salah satu alat bantu untuk mengetahui pola pergerakan harga saham adalah candlestick. Candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisa teknikal, yang menunjukkan harga tertinggi, harga terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham dalam periode tertentu. Ini bisa dalam menit, dalam jam, dalam harian, mingguan, ataupun bulanan. Candlestick menggambarkan 4 harga, yaitu harga open atau harga pembukaan, close yaitu harga penutupan, high adalah harga tertinggi, dan low adalah harga terendah. Jika harga close lebih tinggi daripada harga open, maka terjadi kenaikan harga, maka candlestick akan berwarna hijau. Jika close lebih rendah daripada harga open, maka terjadi penurunan harga, dan candlestick akan berwarna merah. Jika terjadi kenaikan harga, maka upper shadow adalah perbedaan harga high dan close, dan lower shadow adalah perbedaan harga close dan low. Jika terjadi penurunan harga, maka upper shadow adalah perbedaan antara high dan open, dan lower shadow adalah perbedaan harga open dan low. Bagaimana cara mudah membaca pola candlestick? Ini kita bisa analogikan dengan pertempuran tentara hijau dan tentara merah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, naik dan turun harga saham disebabkan karena jumlah jual dan jumlah beli yang berbeda. Jika jumlah jual lebih besar daripada jumlah beli, maka harga akan turun. Jika jumlah beli lebih banyak daripada jumlah jual, maka harga akan naik. Jumlah jual bisa kita sebutkan sebagai kekuatan jual, sedangkan jumlah beli bisa kita sebutkan sebagai kekuatan beli. Kekuatan beli bisa kita analogikan sebagai tentara hijau, karena jika kekuatan beli yang menang, candlestick akan berwarna hijau. Kekuatan jual kita analogikan sebagai tentara merah, karena jika kekuatan jual yang menang, candlestick akan berwarna merah. Jadi candlestick menggambarkan jalannya pertempuran tentara hijau dan tentara merah dalam periode tertentu. Jika tentara hijau yang menang, maka candlestick akan berwarna hijau. Sebaliknya, jika tentara merah yang menang, maka candlestick akan berwarna merah. Bagaimana cara membaca candlestick yang berwarna hijau? Pertama, bahwa pertempuran diawali dari titik open. Tentara hijau berhasil memasuki wilayah tentara merah sampai titik high. Di titik high, tentara merah berhasil memukul mundur tentara hijau sampai titik low. Di titik low, tentara hijau berhasil memukul mundur tentara merah sampai titik close. Karena titik close lebih tinggi daripada titik open, maka ini berarti tentara hijau berhasil mengambil alih wilayah tentara merah. Maka wilayah ini menjadi wilayah tentara hijau. Wilayah antara titik open dan close digambarkan sebagai body dari candlestick. Karena tentara hijau yang menang, maka body candlestick berwarna hijau.
Wilayah antara titik high dan titik close digambarkan sebagai upper shadow. Wilayah ini adalah wilayah yang gagal dikuasai oleh tentara hijau dikarenakan kekuatan tentara merah. Wilayah antara titik open dan titik low digambarkan sebagai garis lower shadow. Wilayah ini adalah wilayah yang gagal dikuasai oleh tentara merah dikarenakan kekuatan tentara hijau. Sekarang bagaimana cara membaca candlestick yang berwarna merah? Yang pertama, bahwa pertempuran diawali dari titik open. Tentara hijau berhasil memasuki wilayah tentara merah sampai titik high. Di titik high, tentara merah berhasil memukul mundur tentara hijau sampai titik low. Di titik low, tentara hijau berhasil memukul mundur tentara merah sampai titik close. Karena titik close lebih rendah dari titik open, maka ini berarti tentara merah berhasil mengambil alih wilayah tentara hijau, maka wilayah ini menjadi wilayah tentara merah. Wilayah antara titik open dan close digambarkan sebagai body dari candlestick. Karena tentara merah yang menang, maka body candlestick berwarna merah. Wilayah antara titik high dan titik open digambarkan sebagai garis upper shadow. Wilayah ini adalah wilayah yang gagal dikuasai oleh tentara hijau dikarenakan kekuatan tentara merah. Wilayah antara titik close ke titik low digambarkan sebagai lower shadow. Wilayah ini adalah wilayah yang gagal dikuasai oleh tentara merah dikarenakan kekuatan tentara hijau. Jadi, body dari candlestick menggambarkan kekuatan tentara hijau atau tentara merah dalam menguasai wilayah musuh. Jika bodi panjang berarti kekuatannya kuat, sedangkan jika bodinya pendek berarti kekuatannya lemah. Shadow candlestick menggambarkan kekuatan serangan balik tentara hijau atau tentara merah dalam mempertahankan wilayahnya sendiri. Jika shadow panjang berarti kekuatannya kuat, sedangkan jika shadow pendek berarti kekuatannya lemah. Dari penjelasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa pola candlestick ditentukan oleh panjang body dan panjang shadow, baik itu upper ataupun lower. Dengan bentuk panjang body dan panjang shadow yang ada, kita bisa memprediksi bentuk candlestick periode berikutnya. Agar mudah dikenali, maka bentuk panjang body dan shadow diberi nama menyerupai bentuknya, seperti doji, spinning top, marubozu, hammer, dan lain-lain. Kita akan bahas nama-nama, cara membaca pola, dan memprediksi pola candlestick periode selanjutnya pada video yang akan datang. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.